أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan program kerja PDGI Kabupaten Sumeneb. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan hasilnya sama-sama kita lebih semangat lagi di dalam mengelola masjid yang menjadikan insya Allah manakala orang yang mau beribadah melaksanakan sholat lima waktu di masjid, maka insya Allah jaminannya adalah akan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang nanti dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Amin. Bapak Bupati yang dalam ini diwakili Bapak Kesra, perlu kami sampaikan bahwasanya dasar kegiatan ini adalah program kerja dari PDGI Kabupaten Sumeneb periode 2020-2025. Adapun sumber kegiatan ini adalah bantuan dari pemerintah Kabupaten Sumeneb yang alhamdulillah kegiatan ini disantuni atau diberikan bantuan oleh Pemda, yang bantuan ini diberikan 2 tahun sekali. Oleh karena itu kami berusaha untuk melaksanakan kegiatan itu walaupun 2 tahun diberi 1 kali, tapi kegiatan insya Allah setiap tahun kita akan melaksanakan. Karena ini kita menjadi orang-orang ahli masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah dan menegakkan itu. Selanjutnya, maksud dan tujuan dari kegiatan ini, Bapak Bupati, kegiatan ini kami laksanakan dalam rangka membentengi masjid supaya masjid tidak dijadikan ajang kegiatan yang sebentar lagi akan ramai kita jalani, yaitu adanya kegiatan pil. Ada pilek, ada pilkada, ada pilpres dan seterusnya. Maka masjid sebagai pusat kegiatan ibadah, yang mana masjid tidak hanya pusat kegiatan ibadah tetapi sebagai tempat untuk merajut, menguatkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Maka dari itu perlu dilaksanakan kegiatan ini kepada para pengurus masjid atau takmir masjid yang ada di Kabupaten Sumeneb ini. Mudah-mudahan masjid kita dengan adanya kegiatan nanti, dengan kegiatan ini, masjid kita benar-benar tidak dijadikan ajang untuk perebutan suara, ajang kampanye.
Masjid kita haruslah masjid yang benar-benar netral, memfasilitasi umat untuk bisa berkorban kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian peserta adalah para takmir masjid di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumeneb yang diwakili masing-masing dari kecamatan itu minimalnya adalah 5 pengurus takmir masjid. Adapun para peserta pada hari ini nanti akan alhamdulillah sudah mendapatkan konsumsi yaitu snack dan makan yang sudah kami sampaikan. Kemudian nanti di akhir acara para peserta akan sedikit mendapatkan bantuan transport untuk beli pertalite kalau nanti mampir di pom bensin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan atau membacakan sambutan yang terhormat kepada semua, perlu kami sampaikan bahwa sedianya pada hari ini beliau akan hadir secara pribadi karena posisi masih di Jakarta, sehingga beliau sebelumnya menegaskan Bapak Sekretaris Daerah ditulis Pak Sekretaris ini, namun beliau pada jam yang sama pada pukul 9 ada 3 acara yang bersamaan, sehingga untuk pembinaan takmir masjid diberikan kepada kami. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang kami hormati Sekretaris PW RI Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Kepala Masjid Daerah Masjid Indonesia Kabupaten Sumeneb, yang terhormat para narasumber kegiatan pembinaan takmir masjid, yang terhormat para pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sumeneb, para takmir, para undangan serta hadirin yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmatnya pada hari ini kita bisa menghadiri acara pembinaan takmir masjid se-Kabupaten Sumeneb dengan tema upaya menjadikan masjid sebagai tempat ibadah yang damai dan menyatukan umat. Atas nama pemerintah Kabupaten Sumeneb, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada segenap keluarga besar Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sumeneb yang mana telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada para takmir masjid tentang pentingnya fungsi masjid sebagai tempat untuk menyatukan umat Islam. Hadirin para undangan yang kami hormati, dalam beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan semangat umat Islam untuk membangun masjid. Kalau berdasarkan data pada aplikasi SIMAS, Sistem Informasi Masjid, yang dimiliki Kementerian Agama, menyebutkan bahwa jumlah masjid dan mushola di Indonesia saat ini berjumlah kurang lebih 660.290. Dari jumlah tersebut sekitar 298.101 diantaranya adalah masjid. Pertumbuhan masjid yang begitu besar ini bernilai positif karena ini mencerminkan kecenderungan penguatan
menjadi sasaran religius kalangan umat Islam. Meskipun banyak masjid yang berdiri kokoh dan tegak, namun sangat sedikit yang mau mengunjungi dan mengumpulkannya minimal 5 kali sehari semalam untuk melakukan sholat berjamaah. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah semata, namun juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan, sentra pendidikan, markas militer, dan bahkan sebuah masjid pernah dijadikan sebagai pusat perdagangan. Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah murni, juga ibadah amalan yang bersifat sosial. Setidaknya ada beberapa fungsi dan peran masjid dalam manajemen potensi umat, yang lainnya adalah: yang pertama, masjid sebagai pusat pendidikan dan pelatihan. Saat ini sumber daya manusia menjadi salah satu item penting dari proses peletakan batu pertama pembangunan umat. Proses menuju ke arah pemberdayaan umat dimulai dengan pembelajaran umat, baik dalam bentuk pengajian, pengkajian, seminar dan diskusi, maupun pelatihan-pelatihan keterampilan. Fungsi masjid yang kedua adalah masjid sebagai pusat perekonomian umat. Koperasi selama ini dikenal sebagai sosok perekonomian Indonesia. Tidak ada salahnya bila masjid mengambil alih peran sebagai koperasi yang membawa dampak positif bagi umat di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, saya berharap masjid-masjid di Sumeneb dapat berperan sebagai tempat pemberdayaan dan pengkaderan umat dengan menjauhkan pihak-pihak yang ingin menyebarkan ajaran bekerja dan paham radikalisme. Karena itu, kegiatan ini menjadi sangat penting dalam upaya menyamakan persepsi untuk menjadikan masjid sebagai tempat menyatukan umat. Selain itu, saya juga menekankan agar masjid di Kabupaten Sumeneb memiliki fungsi ekonomi untuk memakmurkan masyarakat di sekitarnya. Jangan sampai masjidnya megah, tapi penduduk di sekitarnya terjerat kemiskinan. Karena itu saya mendorong Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sumeneb memiliki program-program yang bisa memakmurkan masjid sekaligus memakmurkan masyarakat di sekitarnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Akhirnya dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pembinaan takmir masjid se-Kabupaten Sumeneb dengan tema upaya menjadikan masjid sebagai tempat ibadah yang damai dan menyatukan umat, dengan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Sumeneb Haji Ahmad Fauzi Wongsoyudosa MH di tanda tangan. Sekaligus membuka acara dari Bupati Sumeneb dalam kita ikuti bersama, dan berilah acara pembukaan ini kita tutup bersama-sama dengan membacaan doa, dan kami mohon barakah untuk memimpin doa kepada Yang Mulia Kiai Haji Abdul Wahid MPDI selaku kasih kontrak pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Kami aturkan paling dapat bersyukur. اللهم
sebelum pemateri menyampaikan apa yang berkaitan dengan upaya menjadikan masjid sebagai tempat yang damai dan menyatukan umat, kami perkenalkan dulu pemateri yang pertama, yaitu Bapak Kiai Suhadi, lahir tanggal 9 bulan Februari 1964 dalam acara masjid mendamaikan dan menyatukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menurut informasi bahwa kegiatan ini diikuti oleh para kader dan PJ di seluruh Kabupaten Sumeneb, alhamdulillah dari luar pulau. Masa lalu juga dari Pulau Sumeneb juga dalam rangka menguatkan organisasi kita, yaitu DPI, baik itu tingkat PJ, tingkat PB ataupun tingkat provinsi. Kita meluncurkan 3 program. Yang pertama terkait dengan persiapan pemilu, tinggalkan hoax, banyak berdoa, ya. Kemudian kita saling mawas diri dan berhati-hati dan menyaring informasi. Yang saya hormati narasumber pertama, Bapak Moderator dan Bapak-bapak sekalian, pejuang masjid untuk memakmurkan masjid dan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini dapat mandat dari Ketua DPI atau Ketua Panitia untuk menyampaikan materi tentang masjid. Kaitannya dengan ukhuwah atau persatuan. Saya mungkin lebih banyak sharing pengalaman saja, betapa mengelola masjid itu ngeri-ngeri sedap. Bagaimana tidak? Secara materi kita tidak dapat apa-apa, tetapi kecurigaan masyarakat, cercaan masyarakat, susahnya memahami karakter seluruh jamaah, susahnya menyatukan pengurus-pengurus takmir, itu insya Allah kita semua pernah mengalami. Jadi kalau memang ingin berjuang, ya berjuang di masjid. Dan itu secara fikih, mau masjid, kalau masjid itu lughatan, ismu makan disujudi, isim makan bersujud, atau diterjemahkan ismu makan nama tempat disujudi untuk sujud. Sajadahnya sujud dan seterusnya sampai isim zaman makan menjadi masjid. Itu secara umum. Secara syar'i makanun wuqifalus sholat, sebuah tempat yang diwakafkan khusus untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Artinya bahwa masjid itu harus wakaf. Dan karena wakaf, maka sama dengan namanya wakaf. Wakaf itu kan berarti tidak boleh ada transaksi terhadap tempat itu, dijual tidak boleh, pokoknya alih pemilikan juga tidak boleh. Jadi tidak ada ceritanya masjid yang tidak wakaf. Makanya kemudian timbul pertanyaan, bagaimana dengan masjid yang ada di instansi pemerintah? Di sini aman dengan masjid, ada kepalaman, terus jadi juga pengajian dengan. Itu punya masjid. Bagaimana hukumnya? Silakan dibahas masyarakat. Jadi definisinya ini tempat yang diwakafkan untuk sholat. Nah, banyak yang tidak tahu para bapak bahwa masjid itu ada 2. Selama ini yang kita kenal itu adalah bahwa masjid itu ditempati Jumatan, ya kan? Masjid ditempati sholat Jumat. Apakah boleh masjid tidak ditempati sholat Jumat? Boleh. Karena secara fikih masjid itu ada 2. Masjid yang ditempati sholat Jumat itu namanya masjid jami. Jadi masjid jami itu adalah masjid yang ditempati sholat Jumat. Ini secara istilah syar'i.
secara istilah fikih. Cuman ketika di dalam bahasa Indonesia kemudian ada istilah bahwa masjid jami itu adalah masjid di tingkat desa, kan begitu ya. Masjid jami itu masjid di tingkat desa, di tingkat kecamatan itu namanya masjid besar, di tingkat kabupaten namanya masjid agung, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi aslinya mau masjid jami itu apa? Masjid jami itu masjid yang ditempati untuk Jumatan. Artinya ada masjid yang tidak ditempati untuk Jumatan. Di dalam kitab memang tidak ada istilah untuk masjid ini, tetapi saya secara pribadi memberikan istilah masjid wayul jami, masjid yang tidak ditempati Jumatan. Tetapi segala sesuatu tetap hukumnya masjid. Iktikaf boleh di situ, wakaf harus. Demikian. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang bahasa Indonesia. Masjid juga dapat diartikan sebagai suatu bangunan yang memiliki batas-batas tertentu yang didirikan untuk tujuan beribadah kepada Allah seperti sholat, zikir, baca Al-Quran, ibadah lainnya. Bahkan untuk akad nikah juga kadang-kadang diselenggarakan di masjid. Ini definisi. Selanjutnya lebih cepat lebih baik ya. Ukhuwah. Ukhuwah ini kata punut berasal dari bahasa Arab kemudian di bahasa Indonesia kan. Ukhuwah berasal dari kata akho atau akhun yang berarti mempersaudarakan atau saudara. Jadi secara sederhana ukhuwah berarti persaudaraan. Ukhuwah kenapa? Ukhuwah persaudaraan. Nah, jenis ukhuwah itu menurut Kiai Ahmad Siddiq Jember itu beliau pernah berstatement bahwa ukhuwah itu ada 3. Yang pertama ukhuwah Islamnya, yang kedua ukhuwah watoniyah, dan yang ketiga ukhuwah basyariyah. Yang sesuai dengan namanya, kalau ukhuwah Islamnya berarti persaudaraan internal masyarakat Muslim. Ukhuwah watoniyah persaudaraan sebangsa dan setanah air Indonesia. Tidak lagi ada sekat apakah itu Muslim atau non Muslim. Yang penting bangsa Indonesia semua saudara kita. Dan yang ketiga, ukhuwah basyariyah ini malah lebih luas lagi. Selama itu namanya manusia, yaitu saudara kita. Selama dia orang yang baik, dia sudah menjadi saudara kita. Dan ini sering dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu orang yang paling humanis. Ketika beliau berbicara tentang kemanusiaan, maka Rasulullah ini adalah orang yang menembus batas apapun. Batas agama beliau tabrak demi kemanusiaan. Batas negara beliau tabrak demi kemanusiaan. Ya. Jadi kalau sudah berbicara kemanusiaan, Rasulullah ini akan menembus batas apapun. Mengapa? Karena beliau mempunyai ukhuwah basyariyah yang sangat besar. Jadi kadang kita tidak mampu ya, bukan kadang, sering tidak mampu. Kalau berbuat baik kepada orang yang baik, biasa, mainstream. Ada orang yang baik kepada kita, lalu kita baik kepada dia, biasa. Tetapi kalau orang yang tidak baik kepada kita, tetapi kita baik kepada dia, ini super. Nah, taklim masjid harus kayak gitu, seharusnya. Baik, jadi 3 ini jenis ukhuwah. Nanti kita coba kaitkan dengan masjid tadi. Nah, ini sebuah artikel saya baca tentang kaitannya ibadah dengan sosial. Jadi saya ngomong, "Fal-Islam bainan nasi ya'udu naf'uhu 'ala al-mujtama' wa huwa ibadatun ijtima'iyyah. Ajruha afdalu min ajri ibadatin fardiyah kas-salati was-siyam bi muqtada hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa artinya? Kira-kira begini, kira-kira. Kalau tahu artinya apa? Kan kemarin saya omarkan. Jadi Islahul bainan nas, Islam bainan nas, kemaslahatan di antara manusia itu
yang dimaksud adalah apabila ada sesuatu yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Ya'udhu ala mustaq. Apa yang dimaksud? Wahwa ibadatul istimaiyah, ibadah yang bersifat sosial. Ajruha afdalu min ajri ibadatil fardiyah. Ibadah semacam ini, ibadah sosial yang melibatkan sosial, itu pahalanya lebih besar daripada ibadah fardiyah atau ibadah personal. Ibadah yang bersifat sosial itu lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan ibadah yang bersifat personal. Dalam kelanjutan syarah ini diterangkan juga bahwa ibadah istimaiyah itu salah satunya bukan hanya efeknya yang sosial, tetapi ketika satu ibadah melibatkan orang banyak sehingga timbul komunikasi, timbul ukhuwah, ini juga ibadah istimaiyah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat lebih tinggi dibandingkan dengan sholat sendiri. Mengapa sholat jamaah itu lebih tinggi pahalanya? Karena ada unsur istimewa